Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang Pancasila dalam kajian bangsa Indonesia. Sebelum masuk ke dalam materi, kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Anissa yang akan menjelaskan era Orde Baru. Yang kedua ada Aulia Safira Putri yang akan menjelaskan zaman prasejarah. Yang ketiga ada Vira Rahmadanti akan menjelaskan zaman kebangkitan nasional. Yang keempat ada Intan Permatasari yang akan menjelaskan zaman sebelum proklamasi. Yang kelima ada Nisrina Putri akan menjelaskan era Orde Lama. Yang keenam ada Rahmawati akan menjelaskan era reformasi. Dan yang ketujuh ada Wahidin yang akan menjelaskan penerapan nilai Pancasila pada dampak globalisasi. Zaman prasejarah. Ahli geologi mengklaim bahwa kepulauan Indonesia terjadi pada periode pertengahan Tersier sekitar 60 juta tahun yang lalu. Menurut fosil yang ditemukan, Indonesia hanya dihuni manusia pada seperempat usia yang dimulai sekitar 600 tahun yang lalu. Menurut peninggalan budaya yang mereka tinggalkan, mereka mengalami 3 zaman, yaitu Paleolitik, Mesolitik, dan Neolitik. Pada masa prasejarah ini, inti kehidupan mereka sebenarnya adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nilai tersebut adalah: yang pertama ada nilai religius. Adanya sistem penguburan mayat diketahui dari ditemukannya kuburan serta kerangka di dalamnya. Selain itu juga ditemukan alat-alat yang digunakan untuk aktivitas religi seperti upacara mendatangkan hujan dan yang lainnya. Adanya keyakinan terhadap pemujaan roh leluhur juga dan penempatan menhir atau bisa disebut kubur batu di tempat-tempat yang tinggi yang dianggap sebagai tempat roh leluhur, tempat yang penuh keajaiban dan sebagai batas antar dunia manusia dan roh leluhur. Yang kedua ada nilai pri-kemanusiaan. Tampak dalam perilaku kehidupan saat itu, misalnya penghargaan terhadap hakikat kemanusiaan yang ditandai dengan penghargaan yang tinggi terhadap manusia meskipun sudah meninggal. Hal ini menggambarkan perilaku berbuat baik terhadap sesama manusia, yang pada hakikatnya merupakan wujud kesadaran akan nilai kemanusiaan. Mereka juga sudah mengenal sistem barter antar kelompok, pendalaman dengan pantai, dan persebaran kapak. Selain itu, mereka juga menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini menandakan bahwa mereka sudah menjalin hubungan sosial. Yang ketiga ada nilai kesatuan. Adanya kesamaan bahasa Indonesia sebagai rumpun bahasa Austronesia, sehingga muncul kesamaan dalam kosakata dan kebudayaan. Hal ini sesuai dengan teori perbandingan bahasa menurut Hackern dan benda-benda kebudayaan prasejarah von Hein-Gildern. Kecakapan berlayar karena menguasai pengetahuan tentang laut, musim, perahu, dan astronomi, menyebabkan adanya kesamaan karakteristik kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika lautan juga merupakan tempat tinggal selain daratan. Itulah sebabnya mereka menyebut negerinya dengan istilah tanah air. Yang keempat ada nilai musyawarah. Kehidupan bercocok tanam dilakukan secara bersama-sama. Mereka sudah memiliki aturan untuk kepentingan bercocok tanam, sehingga memungkinkan tumbuh kembangnya adat sosial. Kehidupan mereka berkelompok dalam desa-desa, klan, marga, atau suku yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih secara musyawarah berdasarkan primus inter pares, atau bisa disebut yang pertama di antara yang sama. Dan yang terakhir ada nilai keadilan sosial. Dikenalnya pola kehidupan bercocok tanam secara gotong royong,
Berarti masyarakat pada saat itu telah berhasil meninggalkan pola hidup food gathering menuju ke pola hidup food producing. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu, upaya ke arah perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran bersama sudah ada. Zaman kebangkitan nasional. Pada abad 20, di punggung politik internasional, terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatan sendiri. Partai Kongres di India dengan tokoh Tilak dan Gandhi, adapun di Indonesia bergolaklah kebangkitan akan kesadaran berbangsa, yaitu kebangkitan nasional pada tahun 1908, dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Gerakan inilah yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuasaannya sendiri. Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 inilah yang merupakan pergerakan nasional, sehingga segera setelah itu muncullah organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Organisasi-organisasi pergerakan nasional itu antara lain Sarekat Dagang Islam atau SDI pada tahun 1909 yang kemudian dengan cepat mengubah bentuknya menjadi gerakan politik dengan mengganti namanya menjadi Syarikat Islam atau SI pada tahun 1911 di bawah HOS Cokro Aminoto. Berikutnya, muncullah Inside Partij pada tahun 1913 yang dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Dewes Dekker, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro. Partai ini tidak menunjukkan kerakadilannya, sehingga tidak dapat berumur panjang karena pemimpinnya dibuang di luar negeri pada tahun 1913. Dalam situasi yang menggoncangkan itulah muncul Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dibentuk pada tahun 1927 yang dipelopori oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan tokoh lainnya. Perjuangan nasional Indonesia dititik beratkan pada kesatuan nasional dengan tujuan Indonesia merdeka. Tujuan itu kemudian diikuti dengan tampilnya golongan pemuda yang tokoh-tokohnya antara lain Muhammad Yamin, Wongso-Negoro, Kuncoro Purbopronoto, serta tokoh-tokoh muda lainnya. Perjuangan rintisan kesatuan nasional kemudian diikuti dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Lagu Indonesia Raya pada saat ini pertama kali dikumandangkan dan sekaligus sebagai penggerak kebangkitan kesadaran berbangsa. Kemudian PNI oleh para pengikutnya dibubarkan dan diganti bentuknya dengan Partai Indonesia dengan singkatan Partindo pada tahun 1931. Kemudian golongan Demokrat antara lain Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan PNI baru, yaitu Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 1933 dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri. Kemudian ada zaman sebelum proklamasi. Pada tanggal 29 Mei 1945, dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuriti Zyunbi Tiosakai. Pada hari itu juga diumumkan nama-nama ketua, wakil ketua, serta para anggota. Di antaranya ada ketua Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat, lalu ketua muda Iti Bangse Fuku Kaicho Takubatsulin, kemudian ada Raden Panji Suroso Fuku Kaicho atau Zimukyoku Kucho. Nama para anggota menurut nomor tempat duduknya dalam sidang diantaranya ada Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, Dr. Raden Kusuma Atmaja, Raden Abdul Rahim Pratalikrama, Raden Aris, Ki Haji Dewantara, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sidang BPUPKI pertama dilakukan untuk menentukan dasar negara Indonesia. Sidang berlangsung selama 4 hari berturut-turut. Yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulannya diantaranya ada
Mr. Muhammad Yamin. Dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia. Di antaranya yang pertama ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian Profesor Dr. Supomo. Profesor Dr. Supomo mengemukakan teori-teori sebagai berikut. Yang pertama, teori negara perseorangan atau individualis. Yang kedua, paham negara kelas atau class theory. Yang ketiga, paham negara integralistik. Yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Müller-Hegel pada abad 18 dan 19. Selanjutnya dalam kaitannya dengan dasar filsafat negara Indonesia, Supomo mengusulkan hal-hal mengenai kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Selanjutnya ada Insinyur Soekarno. Usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI pertama berikutnya adalah pidato dari Insinyur Soekarno yang disampaikan lisan tanpa teks. Beliau mengusulkan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip yang rumusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang berkebudayaan. Beliau juga mengusulkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Era Orde Lama. Pada periode ini, Pancasila dipahami berdasarkan ideal yang berkembang pada situasi dunia yang waktu itu diliputi oleh kerusuhan dan kondisi sosial budaya berpusat di dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk pengamalan Pancasila, terutama bagian dalam tata kenegaraan. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam struktur yang berbeda-beda. Pada periode tahun 1945 sampai 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mengamankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah penjajah dapat diusir, bangsa Indonesia mulai memperoleh tantangan dari dalam. Dalam kehidupan politik, sila keempat mementingkan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Presiden semata-mata berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini mengakibatkan tidak adanya stabilitas pemerintahan, padahal dasar negara yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensil. Namun, bagian dalam praktiknya sistem ini tidak dapat terwujud. Persatuan rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan, munculnya upaya atau cara untuk mengganti Pancasila seperti dasar negara dengan ideologi komunis oleh PKI melalui perjuangan di Madiun pada tahun 1948. Selain itu, terdapat juga DI atau TII yang ingin mendirikan negara berlandasan ajaran Islam. Pada periode tahun 1950 sampai dengan 1955, penerapan Pancasila diarahkan seperti ideologi liberal, yang dekat kenyataannya tidak dapat menjamin kestabilan pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Sistem pemerintahannya yang liberal lebih mementingkan hak-hak individual. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, PRRI,
dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Pada periode tahun 1956 sampai 1965 dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi justru tidak berpusat pada kekuasaan rakyat yang mewujudkan amanah nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui dekrit presiden. Oleh karena itu, terjadilah berbagai penyimpangan definisi terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Selain itu, terjadi politik konfrontasi karena digabungkannya nasionalis, agama, dan komunis yang terbukti tidak cocok dengan konsep negara Indonesia. Terbuktinya bahwa pada masa ini adanya dekadensi moral di masyarakat yang tidak lagi jiwa bersediakan nilai-nilai Pancasila, serta berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Dalam menjelmakan Pancasila, Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan USDEK. Untuk mengarahkan perjalanan bangsa, beliau memutuskan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945. Sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Akan tetapi, hasilnya adalah terjadi rencana kudeta oleh PKI dan lengsernya Presiden Soekarno dari jabatannya. Pada masa ini juga, Presiden Soekarno membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, Partai Masyumi, karena dituduh terlibat dalam pemberontakan regional berideologi Islam. Kepentingan-kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno militer, Partai Komunis Indonesia atau PKI, serta kelompok Islam telah menimbulkan struktur politik yang sangat labil pada awal tahun 1960-an sampai akhirnya melahirkan gerakan G30 SPKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama. Era baru bagian dalam bersejarah Republik ini berujukan periode pemerintah yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai periode pemerintah yang paling stabil. Stabil dalam pendapat, tidak banyak gejolak yang mengemuka layaknya keadaan dewasa ini. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Era pembangunan, era penuh kestabilan, menimbulkan romantisme dari banyak kalangan. Di era baru, yakni stabilitas dan pembangunan serta merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kewibawaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan. Pancasila begitu gencar ditanamkan dilnya dan hakikatnya kepada rakyat. Dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal. Era reformasi. Kata reformasi secara etimologis berasal dari kata reform. Sedangkan secara harfiah reformasi mempunyai pengertian suatu kiprah yang memformat ulang, membereskan ulang hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk mulanya sesuai tambah nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi juga diartikan perubahan dari paradigma pola tempo ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara, ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, setiap perilaku baik
dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya, dalam perluasan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya, hukum akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Pancasila pada era reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu fasib. Terdapat tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Selain itu, globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh liberalisme dan kapitalisme. Apalagi tantangan pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata. Penerapan nilai Pancasila pada dampak globalisasi. Pancasila harus diaktualisasikan mulai semenjak kesadaran subjektif dan objektif warga negara itu sendiri. Kesadaran negara subjektif adalah penerapan pada setiap pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini lebih penting karena realisasi yang subjektif merupakan persyaratan baik realisasi Pancasila yang objektif. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini sangat berkaitan dengan kesadaran ketaatan, turut kesiapan individu untuk merealisasikan Pancasila. Dalam pengetahuan inilah pelaksanaan Pancasila yang subjektif mewujudkan suatu bentuk kegiatan di mana kesadaran wajib hukum telah berpadu menjadi kesadaran ketentuan moral. Sehingga suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukanlah hanya akan menimbulkan akibat hukum, namun yang lebih penting lagi akan menimbulkan akibat moral. Liskona Budimansyah mengembangkan karakter yang baik atau good karakter yang di dalamnya berisi 3 dimensi nilai moral seperti wawasan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua menunjukkan bahwa Pancasila merupakan alat persatuan dan keanekaragaman yang ada di negara Indonesia, multikultural dan juga pluralistik bangsa Indonesia. Tanhana Dharma Mangrua menurut Empu Tantular adalah tidak ada kewajiban yang mendua. Artinya, hanya demi bangsa dan negara. Inilah wujud loyalitas yang diharapkan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Loyalitas pada bangsa dan negara Indonesia, rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, Sri Edi Suasono mengatakan bahwa apabila generasi muda di Indonesia tidak mampu berwawasan Nusantara, tidak tahu tanah airnya sendiri, tidak tahu Sabang sampai Merauke dan keanekaragaman di dalamnya, maka ini merupakan cacat embrional bagi nasionalisme Indonesia. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, generasi muda atau pemuda didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Itu dia presentasi dari kami kelompok 1 tentang Pancasila dalam kajian bangsa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf sekiranya dari kelompok 1. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.